Saudara Muhammad Komarudin bin Maksum. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya bernama Ardi Rida dengan mas kawin logam mulia seberat 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ardila Rida binti Sudrajat dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan dan kebahagiaan yang kita saksikan bersama saat ini adalah terlaksananya ijab kabul, prosesi pernikahan yang sangat mulia, yang sakral, yang membahagiakan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pernikahan ini diberikan keberkahan, diberikan kebaikan yang banyak, serta nantinya menjadikan pernikahan ini melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan 3 nasihat. Tentu nasihat ini saya tujukan secara khusus untuk mempelai pria dan mempelai wanita, dan secara umum untuk seluruh yang hadir. Semoga 3 nasihat ini bisa memberikan kepada kita kebaikan di rumah tangga kita. Nasihat yang pertama adalah jadikan pernikahan kita sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah pondasi yang sangat penting agar rumah tangga kita itu langgeng, agar rumah tangga kita itu bahagia. Karena kalau bukan karena ibadah, terkadang seseorang capek untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Yakinlah bahwa menikah adalah perintah dari Allah. Menikah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa atazawwajun nisa, sesungguhnya aku menikahi wanita-wanita. Sehingga menikah adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita berumah tangga, jadikanlah pondasi kita adalah bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita beribadah tatkala kita sholat, tatkala kita berpuasa, kita bersedekah, kita berharap dengan amalan-amalan tersebut kepribadian kita semakin dekat lagi sama Allah. Maka begitu juga dengan berumah tangga, dengan menikah. Jadikan momen nikah ini sebagai titik kita bersemangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahan tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal barakatu minallah, sesungguhnya keberkahan itu datangnya dari Allah. Ya, maka dari itu ketika seseorang itu berusaha untuk meniti kehidupan rumah tangganya dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan, maka itu bertanda bahwa rumah tangga tersebut akan berkah. Dan Masya Allah, kalau kita lihat dari proses pernikahan yang dijalankan sekarang, ya luar biasa ya, diusahakan untuk betul-betul syar'i, betul-betul mengikuti aturan-aturan agama, ya seperti dipisah misalnya antara tempat laki-laki dengan perempuan. Ya perlu diketahui bahwa ini adalah satu hal yang sangat lumrah sekali di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau mengkhususkan satu pintu ya di Masjid Nabawi. Pintu tersebut tidak boleh dilewatkan kecuali untuk perempuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana hadzal bab lin nisa, lau taraktum hadzal bab lin nisa." Ya, seandainya kalian bisa mengkhususkan pintu ini khusus buat wanita, maka
Nafi', seorang budak dari sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan, semenjak Rasul mengatakan demikian, Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu tersebut sampai beliau wafat. Ya, sehingga maksudnya adalah, Masya Allah, ya, saya mengapresiasi sekali keluarga sudah melakukan dan menempuh ya cara-cara yang syar'i. Tentu ini adalah awal dari cara kita untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik tentang hal ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia melaksanakan sholat. Lihat, siapa yang tidak mau di antara kita mendapatkan doa rahmat dari Nabi? Syaratnya adalah apa? Bangun di malam hari, kemudian sholat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa aiqadha imra'atah. Kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma'. Kalau istrinya nggak mau bangun, kata Nabi SAW, maka sehendaknya suami ini mengambil air kemudian memercikkannya di wajah si istri. Kemudian Nabi mengatakan, rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal laili fa shallat. Dia bangun di malam hari kemudian dia melaksanakan sholat. Fa'aiqadha zaujah. Kemudian dia pun membangunkan suaminya. Jika fa'in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya tidak mau, ya, enggan untuk bangun, maka dia pun boleh memercikkan air di wajahnya. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan kepada kita satu amalan yang bisa dilakukan oleh suami dan istri dalam kehidupannya sehari-hari. Yaitu sama-sama memperhatikan ibadah sholat malam. Dan sholat malam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah sholat terbaik setelah sholat 5 waktu. Maka ketika pasangan suami istri memperhatikan tentang masalah sholat, berusaha untuk bangun malam, sholat berdua di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan di rumah tangga. Ya, sehingga ini adalah pondasi yang pertama, yaitu ketika kita berumah tangga, niatkan untuk ibadah. Dan ini akan menyelesaikan banyak permasalahan. Banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan pondasi yang satu ini. Ya, karena kita semua tahu bahwa pasangan itu tidak mungkin luput dari kesalahan. Sehingga ketika dia yakin bahwa ini adalah ibadah, ini akan menjadikan dia untuk sabar dalam mendapatkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan dari pasangan. Kemudian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua adalah perhatikan betul akhlak kita kepada pasangan kita. Karena akhlak kepada pasangan adalah ciri dari kepribadian yang baik dari seseorang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Dan Nabi SAW memberikan kepada kita contoh yang luar biasa dalam bermuamalah kepada istrinya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan peperangan dan Nabi SAW mengajak Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah perjalanan, Nabi SAW mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu. Ya, majulah kalian. Ketika mereka sudah maju dan Nabi SAW jauh dari mereka, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, sabiqini. Ya, ayo kita berlomba balapan lari di sini. Maka Nabi SAW pun lari dengan Aisyah. Maka coba perhatikan, Nabi SAW dalam keadaan perjalanan perang. Beliau adalah pimpinan pasukan dan umur beliau sudah sekitar 50 tahun lebih. Akan tapi beliau masih mengajak main Aisyah untuk menjadikan Aisyah ya nyaman dengan Nabi SAW, bahagia, senang dengan Nabi SAW. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah suatu hari makan dari
dari tulang kambing gitu ya, makan dari tulang kambing, jadi daging yang menempel di tulang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW memberikannya kepada Aisyah. Ketika Aisyah memakannya, lalu Nabi SAW mengambil tulang yang sudah dimakan oleh Aisyah dan Nabi melihat mana bekas gigitan Aisyah, beliau pun menggigit daging tersebut dari tempat tersebut. Ya, ini yang dikisahkan oleh Aisyah menunjukkan kepada kita betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan akhlak beliau kepada istri-istri beliau. Sehingga jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bisa berbuat baik, bisa berakhlak baik sama orang lain, sama tetangga, sama teman, tapi tidak bisa melakukannya kepada istri kita. Karena ini adalah fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat. Ya, bahwa ketika ketemu sama teman-temannya dia ketawa-ketawa. Ketika bertemu dengan tetangganya senyum. Akan tapi ketika masuk ke dalam rumah, maka dia sering ngomel-ngomel, marah-marah, ada masalah sedikit, seakan-akan masalahnya menjadi besar. Ya maka perhatikan betul perkara yang kedua, yaitu jadikan rumah tangga kita dibangun di atas akhlak yang mulia. Dan hal ini juga berlaku untuk para istri. Ya, suami adalah orang nomor satu yang paling berhak untuk diberikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, banyak ulama yang mengatakan bahwa ketika terjadi ijab kabul, di situ ada peralihan. Ya, si istri atau anak wanita ini, dia akan tetap menjadi anak dari orang tuanya selama-lamanya, tidak akan terputus. Dan si anak perempuan ini wajib untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kewajiban suami adalah membantu anak perempuan ini untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tapi perlu difahami di sini bahwa di sana ada peralihan hak dan kewajiban. Tadinya sang ayah adalah nomor satu untuk anak perempuannya. Ketika anak perempuan ini menikah, maka yang nomor satu adalah suaminya. Oleh karena itu, terkadang hal ini menjadikan sedih ya orang tua, akan tapi yakinlah ketika sang suami adalah orang yang beriman, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti anak perempuan tersebut akan bahagia. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka pasti aku akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Bayangkan betapa besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh sang istri. Sehingga ketika terjadi ijab kabul, sang suami menjadi orang nomor satu yang harus diberikan kebaikan oleh sang istri. Kita lihat dari paparan tadi bahwa Nabi SAW betul-betul menekankan untuk bagi suami untuk berbuat baik kepada istrinya dan kepada istri untuk menjadikan suaminya nomor satu. Sehingga kalau kemudian mempelai pria, mempelai wanita betul-betul memperhatikan pondasi yang satu ini, maka pasti akan terjadi kerukunan, sakinah, mawaddah, dan rasa cinta di antara mereka. Kemudian nasihat yang terakhir, itu nasihat yang ketiga. Setelah seseorang itu menjadikan rumah tangganya sebagai ibadah, kemudian mereka berdua berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, memberikan yang terbaik untuk sang pasangan, maka ketahuilah ada pondasi ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu memaklumi kesalahan-kesalahan pasangan. Tidak menuntut kekurangan pasangan dalam urusan dunia. Kalau perkaranya adalah perkara akhirat, sang istri gak mau sholat, maka wajib suami untuk mengajaknya sholat. Harus menuntut istrinya supaya sholat. Si suami gak mau sholat, istrinya wajib menuntut agar si suaminya sholat. Tapi perkaranya adalah dalam urusan dunia. Ada kekurangan-kekurangan dari pihak suami, ada kekurangan-kekurangan dari pihak istri, maka ridholah, ikhlaslah dengan kekurangan masing-masing. Jangan terlalu menuntut dalam perkara dunia. Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minah. Jangan pernah suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Jika dia membenci satu perangai,
satu sikap dari istrinya, maka ketahuilah bahwa ada perangai yang lain yang dia sukai. Sehingga ini adalah tipikal manusia, penuh dengan kekurangan, penuh kesalahan, sehingga sebagaimana kedua mempelai siap untuk mendapatkan kebaikan dari masing-masing pasangan, maka kita juga harus siap untuk menerima kesalahan dan kekurangan masing-masing. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kedua mempelai yang baru saja menikah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi prosesi ini bagi kedua mempelai dan hadirin sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.